peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2024 pada hari Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk dan juga tim penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penahanan terhadap tersangka Mujiono bin Warsono almarhum selaku Kepala Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, Kejaksaan Negeri Nganjuk menjebloskan Mujiono selaku Kepala Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ke balik jeruji rumah tahanan kelas 2B Nganjuk, 9 Desember 2024. Mujiono diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2020-2023. Berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Nur Syodik & Partners Surabaya tentang perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023. Kejaksaan Negeri Nganjuk atas penetapan tersangka Mujiono, Kepala Desa Banaran Kulon, press release atas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, APBD tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023. Bertepatan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2024 pada hari Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk dan juga tim penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penahanan terhadap tersangka Mujiono bin Warsono almarhum selaku Kepala Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Adapun Mujiono ini menjadi tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2020 hingga 2023 telah merugikan keuangan negara sebesar 332.896,64 dengan meliputi 19 kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya memiliki kekurangan volume. Adapun 19 kegiatan tersebut salah satunya adalah pendopo yang mana pelaksanaannya belum memiliki dokumen perencanaan dan dokumen teknis. Pendopo tersebut selesai tahun 2021 hingga pertengahan 2022, namun 2023 masih terdapat pencairan pembangunan pendopo sehingga total pencairan untuk pembangunan tersebut sebesar 790.097.859. Sedangkan berdasarkan hasil audit tidak sampai segitu harga pembangunannya, namun hanya sebesar 629.936.484,44. Untuk 18 kegiatan pembangunan yang lain, tersangka kepala desa ini mengelola sendiri anggarannya, ya, baik dalam pembelian material, upah tukang, tanpa melibatkan satupun perangkat desa, dan hingga sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, tim penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Tersangka Mujiono diduga melakukan tindak pidana berdasarkan primer pasal 2 ayat 1 yunto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 subsidiar pasal 3 yunto pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau modus dari tersangka sendiri itu apa dan modusnya? Tadi modusnya kalau tim penyidik sudah menemukan tersangka ini melakukan sendiri kegiatannya, tidak melibatkan perangkat desa
tidak melibatkan bendahara, tidak melibatkan yang lain-lainnya dalam pembelian material. Jadi dia mengerjakan sendiri karena tersangka ini adalah seorang kepala desa dan dia pekerjaannya sehari-hari adalah kontraktor. Kemudian Dan, untuk uang hasil dari korupsi itu digunakan untuk apa, Dan? Uang hasil dari korupsi ini tersangka gunakan untuk kepentingan pribadi, yang mana dia membeli aset-aset sendiri untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia juga untuk usaha milik pribadi sendiri. Apakah nanti ada penetapan tersangka lain selain kepala desa? Kita lihat lagi ya, nanti ada pengembangannya. Kepala desa mulai ditahan sejak kapan, Dan? Kepala desa ditahan mulai 9 Desember 2024 sampai 28 Desember 2024. Jadi ini bertepatan dengan peringatan Pakordia tahun 2024. Kita komitmen serius dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.